Padang ya, 2022. 2022. Masuknya 51.824. Di 2022 itu 2022. mencairkan dengan Pak Adang. Ya. Nah, oke, Pak Dedi kan kapasitasnya sebagai bendahara nih. Pak Adang ya? Ya, Padang. Pak Adang yang orang Tambakan itu kan? Ya. Yang kemarin diperiksa. Ya. Nah, itu posisi Pak Adang sebagai kepala sekolah ya? Sekolah ya. Nah, yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, ingat nggak tuh tanggal berapa itu ada pencairan di bulan apa tadi? Februari. Februari itu di tanggal berapa itu Pak Dedi? Itu tanggal 17. Di tanggal 17 bulan Februari 2022. Nah, kalau boleh tahu Pak Dedi diminta oleh siapa ini? Sama Yoris. Sama Yoris. Iya. Sama Yoris gimana cerita, bisa diceritakan mungkin? Pada saat ada pencairan, cek dulu. Dicek lah sama saya di BJB, dicek ada yang masuk. Ya jumlahnya yang tadi disebutkan 51.852. Oh, oke. Nah, tapi begini Pak Dedi kan diminta sama Kang Yoris nih ya. Itu lewat telepon atau apa nih? Ya, telepon. Lewat telepon ya? Iya, Jadi di tanggal berapa itu di teleponnya? Sebelum tanggal ke 2 hari. 2 hari sebelum pengambilan pencairan? Iya, pengambilan pencairan. Oh, lalu Pak Dedi berkoordinasi dengan Pak Kepala Sekolah? Iya, Kepala Sekolah. Nah, kalau boleh tahu Pak Dedi pada saat pengambilan pencairan tuh kan yang namanya itu kan pencairan dana bos tuh. Otomatis kan Kepala Sekolah, otomatis bendahara. Nah, selain itu dengan siapa lagi tuh Pak Dedi? Sama Pak Adang doang. Berdua? Ya, kalau pencairan itu harus sama kepala sekolah sama bendahara. Bendahara. Oh, jadi Pak Dedi naik motor dengan Pak Adang ke Subang ke Bank? Ke Bank BJB. Bank BJB. Jalan Cagak. Oh, ke Bank BJB Jalan Cagak ya. Nah, Pak Dedi, setelah pencairan yang dana tadi, itu Pak Dedi langsung kemana nih? Itu berbentuk cash atau dicairkan masuk rekening kan ya? Iya. Di cash kan atau bagaimana tuh Pak Dedi? Cash. Itu kan masuknya 51 ya, bisa diambil 34 juta. Terus sisanya buat beli siplah, ada siplah. Oh, beli siplah. Iya. Siplah termasuk misalkan beli barang bangku, kursi, bangku, oh seperti alat itu, sekolah gitu siplah, komputer, terus laptop, bisa printer ya. Gitu. Berarti yang dibawa Pak Dedi itu yang berbentuk cash 34 juta ya. Dari nilai 51. Yang sisanya ngendap di rekening itu untuk dana siplah. Ya, dana siplah ya. Nah, jadi setelah pencairan berarti Pak Dedi bawa uang 34 juta tuh dengan Pak Adang. Ya, sama Pak Adang. Nah, setelah pencairan di situ bawa uang 34 juta, Pak Dedi langsung kemana tuh? Langsung ke rumah Yoris. Ke rumah Yoris. Coba mungkin bisa diceritakan oleh Pak Dedi. Yoris telepon. Saya langsung dikasihkan ke Yoris sama Pak Adang. Terus saksinya ada Pak Adang, kepala sekolah. Terus
sama Yoris kasihin sama Yanti uangnya, terus Yanti ke dalam, saya mah cuma nulisin gaji guru segini segini saya Pak Adam gitu. Dari situ ya udah pulang lagi. Kok tadi Pak Dedi dikasihkan ke Kang Yoris. Nah, di tahun 2022 ini tadi kan kepala sekolah itu Pak Adang nih ya, yang membantu proses pencairan dengan Pak Dedi dengan kapasitas Pak Dedi sebagai bendahara. Nah, lalu kapasitas Yoris di sini posisinya sebagai apa saat itu? Ketua yayasan. Ketua yayasan ya. Aktif lagi kan. Aktif lagi ya. Aktif lagi. Ya karena memang kemarin itu teh kan ya, setelah itu kan setelah pisah kan bergabung. Jadi lagi ke ketua yayasan. Masuk lagi ke ketua yayasan. Sebentar Pak Dedi, ini ada sesuatu yang menarik nih. Tadi Pak Dedi katakan bahwa uang itu Pak Dedi kasihkan ke Yoris dan dari Yoris dikasihkan ke Yanti. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini kapasitasnya apakah dikasih ke Yoris, ke istrinya Yoris itu, apakah karena memang dia sebagai istrinya Yoris, atau memang Yanti di sini juga memiliki potensi yang strategis, atau apa sepengetahuan Pak Dedi sehingga uang itu bisa masuk ke siapa? Ke istrinya siapa itu tadi yang dibilang? Yoris. Ya, siapa namanya? Yanti. Dibilang ke Yanti, apakah dia memiliki kapasitas masuk di dalam struktural saat itu, atau dikasihkan ke istrinya seperti kita mengasihkan uang dapur kepada istri? Kok itu kan uang dana bos ya. Tapi kok masuk ke istri gitu? Mungkin seharusnya kan itu sebenarnya prosedurnya dipegang oleh bendahara sekolah. Iya, prosedurnya. Ya. Tapi kenapa itu bisa masuk ke Yanti, seperti halnya itu adalah uang dapur bukan uang negara gitu loh. Gimana? Itu kan Yanti sebagai istrinya. Terus saya udah dikasih ke Yanti, uang masuk ke kamar gitu. Jadi uang dikasih ke Yanti, uang masuk ke kamar. Iya, sama Yanti dibawa ke sama kamar. Yanti. Oke ya, berarti pada saat itu posisi Yanti bukan intinya tidak masuk ke dalam struktural waktu itu. Kepengurusan. Jadi otomatis fix duit itu dikasih ke Yanti yang 34 juta itu dengan kapasitasnya hanya Yanti itu sebagai istrinya Kang Yoris. Nah, menurut Pak Dedi tadi kan saya katakan nih bahwa kalau yang namanya ya kita sebut saja ya, ininya kan dana bos ya. Kita sebut kemarin bahwa dana bos itu adalah dana pemerintah yang tentunya diberikan kepada sekolah ini untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, tetapi saya juga tadi sebutkan kepada Dedi, sebetulnya kalau menurut penataan atau ya istilahnya hierarki organisasi lah ya, berbicara tentang tupoksi gitu loh. Sebetulnya kan mungkin Pak Dedi lah sebetulnya yang harus memegang uang itu gitu loh. Apabila nanti misalkan diperlukan untuk ini untuk itu, ya setidaknya nanti Pak Dedi yang mengeluarkan kan seperti itu. Tetapi bagaimana nih? Apakah memang ini diminta setiap ada pencairan diminta atau bagaimana itu? Ya dulu juga gitu waktu bukan kepala sekolah Wahyu gitu. Misalnya adalah kepala sekolah yang sebelum-sebelumnya gitu taruh di situ di yayasan uang. Jadi kalau keperluan sekolah minta ke yayasan gitu. Jadi saya juga kan kemarin uangnya pegang ku aweh cenah. Ya silakan begitu. Kan saya kalau uang riskan ya. Jadi dikasihin aja ke AA gitu. Saya minta buat guru-guru. Apa Pak Dedi nggak enak juga karena secara tidak langsung dia itu bos gitu? Iya gitu. Gitu ya. Pak Dedi sebagai anak buah gitu ya. Iya. Tapi Pak Dedi juga tahu sebetulnya yang harus memegang bendahara kalau betul-betul organisasi dipakai itu Pak Dedi ya. Iya harusnya gitu. Tapi tidak ada daya dan ya tidak ada daya lah yang namanya bos. Saya cuma pegawai gitu ya. Iya. Jadi waktu itu cuman berdua dengan Pak Adang ya, yang pencairan bulan Februari tanggal berapa tadi? 17 ya. Nah selanjutnya Pak Dedi, kan Pak Dedi itu masih ada waktu sampai akhirnya bulan April Pak Dedi dipecat nih.
Itu sama Iwan juga pernah nyairin. Sama Iwan mana nih? Iwan kepala sekolah SMK. Itu Iwan posisi kepala sekolah SMK ya. Iya. Kalau tadi kan Pak Adang sekolah SMP ya. Iya. Nah, kalau untuk pencairan SMK dengan tadi kepala sekolahnya Kang Iwan. Iya. Nah, ini berapa ini nilainya nih? Itu kan 77 sama yang tahap 3 gitu. Tahap 3. Ya, belum ada perubahan. Belum ada perubahan. Oh. 77 sekian lah gitu. Itu juga sama dari BJB pulang kasihin ke Yoris uangnya. Dikasih ke Yoris. Oke. Kita runut dulu ya. Iya. Pak Dedi begini. Pak Dedi tahu bahwa waktu itu ada pencairan yang di SMK ya, yang kepala sekolahnya adalah Iwan. Nah, pada saat kepala sekolahnya Iwan itu sekali lagi itu di bulan apa itu? Kan tadi di bulan Februari tanggal 17 tuh. Itu Januari dah. Yang SMP-nya tuh. Yang SMP mah beda sebulan sama Iya. SMK. Ini duluan mana nih? Duluan SMK itu teh. Duluan SMK. Oh, jadi sebelum Pak Dedi ini ada SMK dulu. SMK dulu. Tapi masih dalam bulan Februari. Enggak, Januari. Oh, di Januarinya. Januarinya. Nah, sekarang begini, pada saat pencairan dana BOS ya, untuk SMK-nya yang nilainya kalau tidak salah tadi 77 sekian lah gitu. ya sekian. Kepala sekolahnya Kang Iwan, itu bendaharanya siapa? Saya. Nah, Pak Dedi, coba mau gue sekalian, Pak Dedi ini harusnya tadi kita berbicaranya kalau tahu seperti itu ya berbicaranya dari yang lebih awal dulu ya. Tetapi tidak masalah lah. Bagaimana tuh untuk pencairan yang bulan Januari nih? Mungkin bisa diceritakan sama Pak Dedi. Januari, pada cek, nah itu bos sudah masuk, nah, gitu ada kabar, saya Yoris teh, nah dicek sama saya, ada masuk Kak, masuk di Januari teh, di Januari, masuk, terus teh paginya diambil aja sama saya teh, sama Iwan ya, masih di BJB juga ya? BJB jaga, ayo kita ke orang ke BJB, cair lah, terus Yoris telepon ke Iwan, dimanakan Iwan, gitu. Masih di BJB, nah, langsung udah cair, langsung ke sana ke rumah Iwan. Oke. Ke rumah Yoris. Oke. Kan itu uang 77 juta sekian dana BOS yang untuk SMK yang kepala sekolahnya saat Iwan dan bendahara sebagai bapak. Pada saat diambil itu uang berbentuk udah langsung dicairkan atau masih dalam rekening pada saat kesana datang itu? Udah cash tunai. Nilainya berapa itu? 77. Oh, berarti itu mah tidak ada dana untuk sip lah ya, sehingga uangnya bisa dicairkan semuanya. Nggak ada sip lah. Oh. Kalau sip lah tahap 2an ya. Nah, sepengetahuan Pak Dedi pada saat nilai 77 juta lebih itu dikasihkan ke Kang Yoris, sama tidak seperti halnya tadi dimasuk lagi kepada bendahara dapurnya gitu? Sama. 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 Seperti biasa gitu masuk lagi ke kamar gitu. Jadi masuk lagi ke kamar ya? Kayak kita ngasih uang saku sama istri gitu? Iya gitu. Seperti itu. Nah, terus digaji saya, Pak Iwan gaji, saya digaji gitu. Seperti itu ya? Oke, berarti pada saat Pak Dedi menjabat sebagai bendahara itu ada 2 kali pencairan dana BOS untuk SMK dan SMP ya. SMK pada saat kepala sekolahnya Pak Iwan, dan untuk SMP pada saat kepala sekolahnya Pak Adang. Kan seperti itu ya? Jelas ya Pak ya? Oke, nah selain dari dana BOS, ada tidak Pak pada saat posisi Bapak menjabat aja tuh di sebelum Bapak dipecat? Dana apa lagi? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya? Itu kan ada apa teh yang 2022 teh yang itu teh PPMU. Ya. Yang PPMU cuman itu mah masih pemberkasan, nggak tahu cairnya sama Iwan gitu. Oh, jadi karena Bapak keburu dipecat ya? Iya. Oh,